Sekarang coba apa ya, karena aku terus terang nggak make PL Kristen ya untuk membantah muslim-muslim yang awam gitu. Karena selama ini aku make Torah Judaism asli. Seperti yang dikatakan di dalam Sefer Devarim 23 nomor 20 atau di dalam PL Ulangan 23 ayat nomor 19. Sorry, bukan ayat ya, tapi nomor. Nah, di sana dikatakan ya, kalau kita meyakini bahwa Allah itu adalah Yud-He-Wah-He atau YHWH, di Devarim 23 nomor 20 atau PL Ulangan 23 ayat 19 dikatakan Lo tasik leahiko nesek kesef nesek okel nesek kal davar aser yesak. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Janganlah engkau memberi bunga kepada saudaramu. Saudara di sini, leahiko ini adalah orang-orang Yahudi. Janganlah engkau memberi bunga kepada saudaramu, orang Yahudi. Baik bunga uang, neseh kesef, bunga makanan, neseh okel, terus maupun bunga suatu barang yang biasa dikenakan bunga. Neseh kal davar aser yisak. Nah, kalau kita membenturkan ini ya, ayat ini bahwa Allah, kalau kita meyakini di dalam Torah Judaism itu adalah Allah, ini udah cukup membuktikan ayat ini. Nomor di dalam Sefer Devarim 23 nomor 20, kemudian lanjut ke Devarim nomor berikutnya 21, la nekeri tasik oleh ahiko lo tasik lemaan yebareka yudhe wahe eloheka bekol mislah yadeka al hares aser atah ba sama lerista. Di dalam Sefer Devarim 23 nomor 21 atau PL Kristen Ulangan 23 nomor 20. Tetapi kepada orang asing, lanekeri, non-Yahudi, kepada orang asing, engkau boleh memberikan bunga. Tasih oleh ahika lo tasih. Engkau boleh memberikan bunga tetapi kepada saudaramu. Oleh ahika. Janganlah engkau memberi bunga. Supaya YHWH Tuhanmu memberkatimu dalam segala usahamu di negeri yang akan kau masuki. Nah, ini fatal sekali karena di sini jelas ini adalah perkataan dari YHWH sendiri. Yang jelas kalau kita membenturkan ini dalam Quran, surah An-Nisa 160 dan 161, jelas di sana ya. Dan karena mereka menjalankan riba, ini 160 An-Nisa 160 ini jelas-jelas menyinggung tentang perilaku buruk orang-orang Yahudi. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba. Nah, ini udah jelas, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, ini dua hal yang sangat kontradiksi ya. Kalau kita meyakini bahwa di dalam kitab sebelah itu adalah Allah gitu yang berfirman di situ. Nauzubillahi min zalik. Itu. Karena di sini jelas YHWH melegalkan riba. Melegalkan riba untuk diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Sedangkan untuk orang-orang Yahudi tidak boleh diterapkan riba. Ini sangat bertentangan sekali dengan Quran ya. Masih banyak lagi seperti Al-Baqarah 275, kemudian Al-Baqarah 278, 279, dan sebegitu banyaknya hadis-hadis Rasulullah
Waalaikumsalam. Ini kalau bagaimana kita memahami ini bahwa ini adalah Allah gitu ya. Sementara apa ya? Dari hal yang dari hal tersebut saja kita bisa memahami gitu ya bahwa ini adalah satu hal yang sangat kontradiksi gitu. Kontradiksi banget bahwa kita meyakini kitab orang yang jelas-jelas nggak ada tertulis di situ, yang saya sebagai praktisi dari kitab sebelah meyakini bahwa tidak ada sedikit pun kebenaran di dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim atau Tanakh Judaism. Dari hal terkecil saya situ bisa kita lihat bahwa YHWH ini menerapkan riba untuk orang-orang non-Yahudi, sedangkan di dalam Quran Allah sangat menentang penerapan riba. Itu. Dan apa ya? Kalau kita meyakini lagi ya, Allah itu adalah di dalam kitab sebelah itu, di dalam Bereshit 3 nomor 9, Vayikra Yudhe Wahe Elohim El Ha'adam Vayomer Lo Ayekah. YHWH Elohim memanggil manusia itu, karena bahasa Ibrani ini Ha'adam ini adalah manusia. YHWH Elohim memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Bayangin. Apa yang mereka sebut sebagai Tuhan itu mencari manusia. Di manakah engkau? Ayat ini menunjukkan kerusakan konsep ketuhanan di dalam Torah Yudaism. Sejatinya Tuhan yang benar bersifat al-alim, maha mengetahui. Ilmunya tidak terbatas, meliputi seluruh langit dan bumi. Ya, Al-Baqarah 115. Ilmu adalah sifat qadim yang terdahulu yang ada dalam zat Allah. Dengannya tersingkap dan diketahui segala sesuatu, tanpa ada yang bisa disembunyikan. Ya, jelas dari satu ayat, belum lagi begitu banyaknya ayat-ayat di dalam Torah Judaism itu. Tuhan menyesal, Tuhan sembunyi di dalam kegelapan. Dari sini konsep ketuhanan dalam Torah Judaism menunjukkan kerusakan fatal, karena Tuhannya orang-orang Yahudi tersebut maha tidak tahu. Dalam Bereshit atau kitab Kejadian 3 ayat nomor 9. Kerusakan parah ini. Karena Tuhan orang Yahudi tersebut tidak maha tahu, sampai-sampai dia harus bertanya kepada Adam yang adalah makhluk ciptaan. Vayomer lo ayekah, di manakah engkau? Lucu ini. Ya, silakan. Izin bertanya, Bang. Silakan enggak. Begini, Bang. Saya yakin apa Abang dengan Taurat itu masih murni? Kalau seandainya Taurat itu masih murni, hukum di dalamnya, aku yakin tidak akan ada diturunkan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya? Seberapa yakin Abang apa yang Abang baca Taurat yang sekarang ini adalah benar-benar asli, masih original gitu loh, bukan yang sudah ditambah ataupun dikurangi. Terima kasih. Gini loh. Ya. Saya sebagai praktisi, dari tadi saya mengatakan bahwa tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam kitab sebelah itu. Karena apa yang dipegang Torah Judaism hari ini, yang dipegang itu adalah hasil tulisan tangan Rabbi Aharon ben Aser yang hidup di abad 10 Masehi. Dan jelas-jelas dia secara terus terang dia mengatakan bahwa dia mendapatkan
Ilham itu dari Ruach HaKodes, dari Roh Kudus. Dia menuliskan dengan tangannya sendiri. Saya mempunyai file yang jelas-jelas di situ tertulis bahwasanya dia mengaku dia menuliskan kitab Torah Judaism itu yang dia buat di abad ke-10 Masehi itu dengan tangannya sendiri. Itulah yang kemudian menjadi Kodeks Aleppo. Nah, Kodeks Aleppo ini ketika kerusuhan di tahun 1947 antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab di sinagog Aleppo, Suriah, terbakar 200 lembar, lebih halaman. Silakan bisa dicek di situs Kodeks Aleppo. Ada 200 lembar lebih kitab Torah Judaism ini yang hasil tulisan tangan Aaron ben Aser terbakar. Terbakar. Berarti dari jawaban abang udah yakin ya itu nggak original lagi kan? Itu berdasarkan dari Nggak ada. pemikiran gitu kan, bukan asli Torah. Karena aku setuju dengan abang yang tadi, siapa Dek? Ya yang pertama tadi yang sebelum abang ini naik, bahwa sebenarnya Bang Prop. semua ajaran Nabi itu pasti akan sama dengan ajarannya Ibrahim. Semuanya, baik itu dari Ishak ataupun Ismail. Iya Jadi Kak, kalau benar. Tapi sekarang udah abang rusak bicara, Kak, udah rusak yang seperti ya jelasin itu abang dari ini. makanya kita diturunkan Al-Quran untuk memperbaiki itu, turunlah Al-Quran. Berarti kitab dari namanya orang Yahudi sekarang itu nggak original. Jadi kita nggak bisa berpatokan ke situ gitu. Gini loh, gini apa ya? Al-Quran menegaskan ya, mereka memang sudah menulis, merubah-rubah ya kitab-kitab Allah itu dengan tangan mereka sendiri. Itu kan yang disebut Al-Quran. Dan realitanya Yahudi berpedoman pada kitab perubahan itu. Yahudi sekarang, Yahudi yang yang ingkar itu berpedoman pada kitab perubahan yang sekarang itu. Yang di sana nama Allah sudah tidak ada lagi. Realitanya kan seperti itu. Jadi kitabnya sudah kitab perubahan, tulisan tangan. Tadi Bang Geri juga dia punya filenya yang menegaskan. Tapi realitanya itulah pedoman keimanan mereka. Mereka berpedoman ke sana. Ya bagi kita sih, kita nggak percaya dengan kitab mereka. Yang percaya kan mereka yang menjadikan pedoman. Dan ketika mereka punya narasi bahwa sesembahan mereka adalah yang disembah oleh umat muslim juga gitu. Nah itu kan jadi kita nggak bisa percaya juga, karena kitab mereka pun sudah bukan kitab yang original menurut Al-Quran. Seperti itu fakta dan realitanya. Pedoman mereka itulah kitab perubahan itu. Ya, gini kan kadang debater-debater Muslim itu selalu membawa Ehad itu sama itu, karena di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu sama itu dengan Allah itu Ahad, Ehad gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan Devarim 6 nomor 4 atau Ulangan 6 nomor 4, Semua Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Apa yang dikatakan oleh Rabbi Shlomo ben Yitzhak atau Rashi? Rashi ini adalah seorang rabi Yahudi yang dianggap paling otoritasnya paling tertinggi di kalangan Rabbinic Judaism. Dia mengatakan begini, berkenaan, jadi di dalam kitab mereka ada tafsiran di bawah itu, di mana ada tafsiran dari rabi-rabi mereka. Jadi mereka mencontek pola Al-Quran dan hadis gitu. Dalam tafsiran Rabbi Rashi atau Shlomo ben Yitzhak, dia mengatakan begini, YHWH adalah Tuhan kita, Tuhan orang Yahudi. Tuhan itu esa. YHWH yang sekarang adalah Tuhan kita.
dan bukan Tuhan bangsa-bangsa lain. Nah, dari mana gitu? Kebanyakan debater-debater Muslim itu selalu memakai nomor ulangan 6 nomor 4 ini sebagai rujukan bahwa itu adalah Allah. Sedangkan Yahudi sendiri menolak. Yahweh itu bukan Tuhan bangsa lain, bangsa-bangsa lain, bukan. Dia Yahweh akan dinyatakan di masa depan sebagai satu-satunya Tuhan, seperti yang dikatakan, karena pada waktu itu aku Yahweh akan berbicara kepada bangsa-bangsa suatu bahasa murni yang disebut oleh mereka sekalian dengan nama Tuhan. Zefanyahu 3 nomor 9. Kan ini lucu gitu. Kalau kita sebagai Muslim itu mengklaim bahwa Yahweh itu adalah Allah, di dalam kitab mereka, di dalam Torah Judaism itu masih ada kebenaran. Sedangkan ini Yahudi menolak. Yahweh yang sekarang adalah Tuhan kita, Tuhan orang Yahudi, dan bukan Tuhan bangsa-bangsa lain. Silakan buka di cabat.org, ketik Deuteronomi 6 Cabat. Nanti akan lihat di situ keluar muncul bab dari Sefer Devarim 6 ini. Sefer Devarim 6 ini, kemudian di bawahnya ada tafsir dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Di sana dia jelas mengatakan Yahweh yang sekarang Tuhan kita dan bukan Tuhan bangsa-bangsa lain. Oh, dari mana kok Muslim berani-berani gitu mencaplok, menyatakan bahwa Allah itu dia ada di dalam kitab mereka? Enggak ada, enggak pernah tertulis itu. Bahkan mereka menolak. Itu. Gini loh ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua ajaran para nabi itu sama, Gini, tidak ada beda. gini, Mbak. Dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada perbedaannya itu udah campur tangan manusianya, Bang. Kalau Betul. aku ya. Idealnya logisnya dan Waalaikumsalam. relevannya bahwa asal mulanya semua ajaran tuh satu ya, sama, satu dan sama, karena bersumber dari entitas yang satu dan entitasnya itu gitu kan. Nah, terkait tadi penyamaan Allah dan Yahweh, jadi sama itu ada yang identik, ada yang otentik ya. Kalau sama identik itu berarti dua entitas yang memiliki banyak persamaan. Itu tapi kalau sama otentik itu sebenarnya merujuk ke satu entitas saja dan tidak akan ditemui satu perbedaan pun. Itu otentik, sama otentik, berarti dia memang merujuk hanya satu entitas. Tapi kita lihat di sana tadi dari kepedoman mereka dan dari Al-Quran, beberapa sama tapi banyak juga yang beda. Berarti memang beda entitas ini, beda entitas karena masih ditemukan banyak perbedaan. Kalau otentik yang merujuk satu entitas, harusnya nggak boleh ditemukan satu perbedaan pun, nggak boleh ditemukan satu. Artinya memang Yahudi sudah mengganti Tuhannya, tidak merujuk Tuhan yang hak. Makanya tadi mulai sekarang berarti dulunya siapa? Kok ada bahasa mulai sekarang Tuhan kita ini bukan Tuhan bangsa-bangsa lain, kan seperti itu. Berarti mereka memang sudah merubah, sudah jahil gitu kan, mereka jahil. Dan Tuhan yang mulai sekarang itu mau dipersamakan lagi dengan Allah gitu kan, sotoy gitu kan, seperti itu, sotoy namanya. Seperti gini ya, kita bisa bilang semut dan gajah itu sama secara identik. Cari aja persamaan-persamaannya, jangan libatkan perbedaannya, bisa kok. Misalnya semut kakinya 4, gajah kakinya 4, oh berarti semut dan gajah sama dong gitu kan. Terus semut itu hidup di darat, gajah juga hidup di darat, oh, sama dong kalau gitu. Semua yang sama-sama aja tempel-tempelin, tapi itu belum menjelaskan bahwa itu sama otentik, karena kita masih bisa temukan banyak perbedaannya nanti, seperti Allah dan Yahweh dari kitab pedoman Yahudi yang mereka imani sekarang dengan Al-Quran yang kita imani oleh umat Muslim kayak gitu. Nah, hati-hati dengan masalah sama ini, ada yang identik, ada yang otentik kayak gitu.
Itu perbedaannya jauh banget loh Bang. Kalau gajah yang sekarang sama marmut dulu mungkin gitu. Iya Karena makanya. itu sama-sama gajah, tapi dulu bagaimana marmut dulu pakai gini, misalnya pakai rambut atau apa, itu kan ada Iya, perbedaannya. betul. Walaupun namanya tetap aja gajah gitu loh. Makanya gini, makanya saya contoh yang ekstrim sekalian kan. Contohnya Kalau semut sama gajah. semut dan gajah kan ekstrim nih, jelas beda. Tapi kalau kita mau nyamain bisa-bisa aja kan, ambil aja yang sama-samanya. Itu saya kasih contoh. Karena sesungguhnya Tuhan yang hak dengan Tuhan yang tidak hak, yang batil gitu, itu juga ekstrim perbedaannya. Coba kan kita cuma terjebak karena ngambil yang sama-samanya aja dianggap sama, padahal perbedaannya ekstrim sebenarnya. Seperti contoh semut dan gajah, makanya saya ambil contoh yang ekstrim. Seperti itu. Semut dan gajah itu bedanya ekstrim kan. Tapi kalau mau diambil sama-samanya aja ya seolah-olah sama lah kayak gitu. Sebagaimana Tuhan yang hak dengan Tuhan yang batil, itu kan ekstrim perbedaannya harusnya. Tapi dicomot yang sama-samanya saja, oh berarti sama nih, kayak gitu Mbak. Oh iya, ini Kembali lagi pada Al-Quran yang sa- mengatakan kitab sebelumnya itu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan manusia. Itu aja perginya. Iya. Bang Gila. Gary. s- s- izin saya mau ini dulu menjawab pertanyaan di bawah. Silakan Bang. Eh, kan Yahudi pun menyatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab sebagai gila. Nah, saya sempat mendapat satu video dari seorang orang terkenal lah di negeri ini yang mengatakan bahwa dia mengambil perkataan dari Rabi Mose bin Maimon yang hidup di abad ke-11 Masehi. Nah, di dalam Hosea 9 nomor 7 dikatakan bau yeme habek kudah bau yeme hasilum yedau Israel ewil hanavi mesuga is harwah al-rob awaneka werabah mastemah. Hari kunjungan telah tiba, hari pembalasan telah tiba. Beritahu Israel, Nabi akan menjadi orang bodoh. Ewil hanavi, Nabi akan menjadi orang bodoh. Orang yang mempunyai roh gila. Mesuga is harwah. Nabi yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi sebanyak 49 nabi-nabi Yahudi. Dan 7 itu nabi. Dan 7 orang nabiyah. Nabi-nabi perempuan dari Yahudi. Nah, dari sekian banyak, dari 49 tambah 7 nabiyah orang-orang Yahudi itu, tidak ada satupun nabi di kalangan mereka yang pernah dinyatakan sebagai orang gila atau mesuga. Nah, Hosea 9 nomor 7 ini menyinggung tentang nubuatan bahwa akan ada nanti datangnya seorang nabi yang bodoh, yang mempunyai roh gila. Ya. Di dalam Igerot Temam Harambam Rabi Mose bin Maimon, dia mengutip Tehillim 120 nomor 5. Tehillim ini adalah Mazmur 120 nomor 5. Kala oyah likigarti meseh sakanti im ohalai kedar. Jadi dia memakai bahasa Ibrani, kemudian ada sambungannya di bawah. Watibaru tahisiha kedar min bani Ismail li anna mesuga ta'wilu innama huwa min bani kedar kama huwa mashur. Jadi ini ada bahasa Ibraninya dan bahasa Arab di dalam Igerot Tema Ha Rambam. Ini adalah salah satu surat dari Rambam.
yang kurang lebih artinya begini. Daud telah berkata, celakalah aku, karena aku bermukim di Mesech. Aku tinggal bersama di tenda kaum Kedar. Mazmur 120 nomor 5. Adapun ungkapan kekhususannya, Kedar termasuk keturunan Ismail. Karena berdasarkan takwilnya, lelaki gila itu, Mesuga, lianna Mesuga, lelaki gila itu berasal dari keturunan Bani Kedar, sebagaimana masyhur dalam nasabnya. Nah, sekian banyak orang-orang kafir ini menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang gila. Al-Hijr 6, Al-Mu'minun 70, Al-Qalam 2, Al-Qalam 51, At-Takwir 22. Ya, sayangnya orang yang membawa perkataan tersebut, Mesuga ini, tidak ada kejujuran ketika dia mengatakan, dia mengutip perkataan dari rabi kafir Yahudi, tapi dia enggan mentranslate kata Mesuga ini sebagai orang gila. Dia berani mengutip perkataan rabi Yahudi, Rabi Mose ben Maimon, tetapi dia tidak mau mengungkap kejujuran bahwa orang Yahudi ini telah menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mungkin itu? Kita berusaha mengambil nubuatan dari kitab sebelah, tapi di dalamnya ada hujatan. Itulah. Ini mudah-mudahan jawabannya kepada yang di bawah ini. Wah, jelas banget Bang Gar, terima kasih Bang. Bang Giri, ada satu pertanyaan nih. Ulangan 6 nomor 4 atau 9 ya? 4. Yang kayak gini. Sema Yisrael, YHWH, Elohenu, YHWH, Ehad gitu kan. Ya. Nah, ada yang mengatakan ayat itu, bukan ayat ya, pernyataan itu ada plagiat. Apa benar itu, Bang? Plagiat. Jadi bukan wahyu itu, bukan wahyu, tapi plagiat gitu, tulisan yang dibuat abad ke-10 apa 11 gitu. 10 katanya. Abad ke-10. Iya, Bang. Abad ke-10, iya. Karena nantilah insya Allah saya share nanti ke teman-teman. Saya mempunyai file yang tidak dimiliki oleh orang siapapun juga. Coba Bang ke WA Bang. Termasuk, ya. Ya ke WA aja Bang. Ya. Bagaimana pengakuan jujur dia dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa Aaron ben Aser ini, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan ilham dari Ruach HaKodes menuliskan kitab Torah. Insya Allah nanti saya bagi ya, nanti saya share. Yang jadi pertanyaannya, dari manakah master yang didapatkan oleh Aaron ben Aser ini? Itu. Jadi apapun di dalam itu, entah dia mau plagiat ataupun apa, sungguh tidak ada kebenaran di dalamnya. Itu. Berarti, Bang, yang mengatakan konsep ketuhanan Islam dan Yahudi sama itu salah total. Dia nggak ngerti sejarahnya ya, Bang. Benar sekali. Salah total. Mereka nggak ngerti sejarahnya. Bahkan nama YHWH sendiri itu mereka tafsirkan berbagai macam hal yang konyol itu. Seperti di dalam Menachot 29b Talmud ini. Talmud Traktat Menachot 29b dikatakan, Rav Yehuda Nesia berkata kepada Rav Ami, inilah yang menjadi kesulitan bagi saya. Apa bedanya dengan apa yang tertulis? Karena Beyah, ingat ya, Beyah di dalam Yah dan tidak tertulis untuk Yah. Nah,
Lalu Rav Asi menjawab seperti yang diajarkan Rav Yehuda bar Rav Elai. Karena Beyah di dalam Yah adalah YHWH Zur Olamim. YHWH batu karang yang kekal. Nah, di manakah itu disebut YHWH sebagai Zur Olamim? Ini dikatakan di dalam Yesayahu 26 nomor 4. Bithu be yudhe wahe ade adki be yah yudhe wahe Zur Olamim. Percayalah kepada YHWH selamanya, karena di dalam Yah YHWH gunung batu yang kekal. Nah, menurut Rabbi Asi, dia di dalam Menachot 29b ini dia mengatakan ini huruf Yod dan He yang merupakan kata Yah mengacu kepada dua dunia, yang mana Hakadosh Baruch Hu atau yang Maha Kudus terpujilah dia menciptakan satu dengan huruf He dan satu dengan huruf Yod. Tapi dia bilang ini Rabbi Asi, tapi saya tidak tahu apakah olam haba atau dunia yang akan datang diciptakan dengan huruf Yod dan He, atau apakah dunia yang akan datang diciptakan dengan huruf Yod saja ataukah dengan huruf He saja. Ini bagaimana ini? Tuhan mereka hancur amburadul kayak begini nih. Ampun dah. Gimana teman-teman masyarakat? Oh, ada Bang ini, Bang tukang daging. Assalamualaikum, Bang. Ya, silakan. Barangkali menambahkan, Bang. Iya, Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya, kalau kita ngomongin YHWH itu secara klaim teologis ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, sudah nggak bisa kita jadikan acuan pedoman ya untuk mempelajari masa lalu. Karena kitab mereka ini abal-abal, kualitasnya hanya setara cerita dongeng, legenda. Ya karena gak terverifikasi dengan Nabi itu. Manuskripnya jauh setelah Nabi Musa meninggal. Bahkan di kitab mereka pun tertulis tentang kematian Nabi Musa, tetapi diklaim sebagai kitabnya Nabi Musa. Jelas itu konyol ya, bukan Nabi Musa yang menulis, tapi orang lain. Dan orang lain ini tidak ada rekomendasi dari Nabi Musa untuk melanjutkan penulisannya, dan itu juga jelas bukan kitab yang diterima, wahyu yang diterima oleh Nabi Musa begitu. Jadi catatan-catatan yang orangnya nggak jelas gitu. Jadi kalau untuk jadi acuan kita untuk mempelajari sejarah, itu ya nilainya sama dengan cerita dongeng itu tadi. Tetapi ya tetap ya di sana masih ada poin-poin yang kalau kita puzzling ya, mungkin kita mendapatkan gambaran tentang masa lalu begitu. Tapi ya tentu saja dengan mengkomparasikan dengan data-data sejarah yang lain begitu. Baik itu secara arkeologis atau data dari toponim, atau ya secara inskripsi, atau nama-nama tokoh dalam sejarah, bahkan mitos dan legenda itu sendiri. Tetapi kalau dalam kajian yang ilmiahnya ya, tentu saja mitos itu enggak kita pahami semata-mata sebagai tentang wujud faktual atau kejadian faktual, tapi hanya kita pahami wah ini mungkin ini adalah metafor tentang sesuatu ini di masa lalu, atau ini mungkin sekedar simbol sesuatu ini di masa lalu. Nah itu kalau kita bicara tentang mitos yang ini ya dalam kajian historis gitu. Nah jadi begitu kita komparasikan dengan berbagai data, termasuk dengan menggunakan
pendekatan linguistik begitu. Ya maksudnya pendekatan bahasa itu kan ya ada yang bahasa itu dipahami ya pada konteks waktu dan tempat tertentu. Tapi ada juga kata itu memang kemudian berubah-ubah. Namun dia berasal dari akar kata yang sama begitu. Ada yang berubah sekedar bunyinya tapi maknanya tetap sama. Ada yang berubah juga bunyinya dan maknanya berbeda begitu, tapi masih mirip-mirip gitu. Nah, dari konteks itu ya. Misalnya yet opape ya. Kalau menurut Theodoret ya, kita lihat datanya dari ini ya, Rita Wahyu ya, yang mengutip Theodoret ya, Bapak Gereja abad ke-5 itu. Bentar kita cari-cari dulu ya. Yang mana ini? Yang mana ini? Belum ya? Iya. Ini artikel Rita Wahyu ya. Di situs sarapanpagi.org, judulnya Pandangan dari Sisi Lain tentang Nama Yahweh gitu. Nah, kalau polemik fonetiknya ya, pengucapannya sebenarnya bukan substansi ya. Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yehovave, ada yang bilang YHWH atau Yihwa, ada yang bilang Yehovah atau apalah gitu ya. Ada yang bilang hahaha gitu. Nah, itu terserah, fonetik itu bukan substansi. Yang substansi dari nama ini adalah dia dinisbatkan kepada Tuhannya, Nabi Musa dan Bani Israel gitu. Ini salah satu ini ya diakronis dari kata Yehovah itu ya. Nah, ini nggak pakai fonetik Yahweh atau Yehova. Ini abad ke-5 dia memang pakai tetragrammaton itu. Dan menurut Theodoret di sini ya, di Samaria ya, sebelum nama ini dikenal oleh orang Yahudi ya, itu fonetiknya lebih dikenal sebagai Yahweh atau Yape atau Yabe gitu. Nah, di tulisan yang sama juga ya, itu merujuk kepada sosok yang sama dengan misalnya Jupiter ya, atau Zeus di Latin itu. Kalau Zeus di Yunani ya, Jupiter itu di Latin itu. Nah, jadi Yahweh itu sebelum dikenal dalam kitab-kitabnya Yahudi dipanggil Yape. Nah, kalau secara ini ya linguistik ya, ada kaidah-kaidah bahasa ya. Nah, sebenarnya sebaran kaidah ini luas ya, termasuk di Nusantara. Kalau di bahasa Ibrani itu mungkin bisa dikoreksi nanti sama Bang ini ya. Bang siapa tulisan apa ini? Bahasa Korea nih Bang ya? Jepang, Bang. Oh, Jepang ya. Nah, misalnya penambahan huruf yod ya pada huruf awal, kata awal yang berhuruf vokal. Misal Nabi Ismail ditambahin yod, Yismael gitu. Atau Ishak ditambahin Ishak. Nah, sebenarnya kaidah yang sama juga ada di Nusantara ya. Misalnya elek gitu ya. Nah, itu kadang disebut juga jelek gitu ya kan. Atau kata ang yang mana ya raja lebih populer sekarang itu disebut sebagai hiang gitu. Atau misalnya Usman, ada juga namanya berubah jadi Yusman gitu. Nah, ini yang model-model begitu ada ya, termasuk di bahasa Inggris ya, tulisannya unity di bahasanya unity gitu. Nah begitu. Nah, kalau kita copotin ya kaidah bahasanya yang tadi itu ya, Yape atau Yupi jadi Upi atau Ape. Nah, sebaran bahasa yang luas ya,
termasuk kalau kita kaitkan dengan bentuk konkret dari teofani Yahweh JHWH itu sendiri ya, ketika ketemu dengan Nabi Musa ya, itu sama dengan sebaran bahasa selain kata yaitu kata api, ahi, apoi, ape, itu maknanya api. Mulai dari Madagaskar, Selandia Baru sampai Hawaii gitu ya. Itu kata itu juga sebarannya luas gitu. Apalagi sampai hari ini juga bahasa Latin, Yunani, Ibrani itu memang masih ada kaitannya dengan bahasa Sanskrit dan bahasa Nusantara yang sama-sama juga bahasa turunannya gitu ya. Maka nggak heran ya sampai hari ini misal kalau kita lihat Google Translate itu banyak kemiripannya, termasuk misalnya kata Molok ya, Melek, Malik itu ya punya akar kata yang sama dengan kata Mala atau Mara yang maknanya adalah gunung gitu. Nah, kenapa bisa bermakna penguasa? Ya karena gunung itu memang simbol kekuasaan gitu. Bisa kita lihat artefaknya di kawasan Giza Mesir itu ya. Bentuknya gunung itu, piramid ya, gunung batu itu. Jadi ape atau yupi ya memang maksudnya adalah api begitu. Apa hubungannya api? Bisa kita lihat dari data ini. Misalnya bukunya si ini, bentar ya. Sejarah Tuhan ini, Karen Armstrong ya. Nanti bisa kita lihat di halaman 52-nya. Itu di mana ini? Waduh, kepotong. Ini yang bawah nih, dekat nama Ermaula ini. Merupakan dewa gunung berapi gitu ya. Nah, api adalah atribut dari gunung itu begitu. Apalagi kalau kita lihat ya indikasi-indikasinya dalam Bible itu sendiri. Yang disebut gunung batu itu ya gunung api. Misalnya di ini ya, aduh bentar, cari data dulu nih. Mana tadi ya? Gunung batu ya. Nah, gunung batu yaitu gunung Horeb gitu. Di Keluaran 17 nomor 6 ya. Gunung batu tuh ya gunung Horeb itu maksudnya ya. Dan gunung Horeb ini apa? Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Begitu ya. Bentar, mana dia ini? Nih, ya. Gunung Tuhan. Yakni gunung Horeb. Tapi di ayat yang lain, dia bukan gunung Tuhan lagi. Dia adalah Tuhan. Tuhan kita adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 nomor 4 tadi. Juga Mazmur 18 nomor 2 kalau nggak salah ya. Ya Tuhanku, gunung batuku, bukit batuku, benteng pertahananku, tanduk keselamatanku. Itu bukan gunung Tuhan lagi. Tapi gunung Tuhan adalah Tuhan gitu. Ya. Jadi di sinilah akar sejarah nama YHWH, yaitu dia adalah distorsi dari tempatnya Nabi Musa menerima wahyu yang kemudian disimbolkan oleh Samiri, ya akhirnya ya menjadi kambing bermata 7 bertanduk 7 ataupun patung anak sapi atau ya kerbau ya gitu, kue binatang yang bertanduk begitu. Itulah simbol-simbol dari YHWH, yaitu distorsi dari gunung Horeb gitu. Ya, sekian Bang. Terima kasih Bang Tukang Daging. Gimana? Ada tanggapan lain? Bang Prop, Bang Geri mungkin ada tambahan?
Iya benar. Atau Gunung itu, Zur itu, Gunung Batu. Gunung Batu itu Tuhan mereka itu. Zur Alamim itu. meskipun ada istilah juga gunung batu itu ke piramid juga kena itu. Kalau kita searching di Google itu gunung batu juga bisa. Iya makanya. Dan ke piramid. Iya. Di piramid ada sphinx ya. Hmm. Dan tulisan YHWH juga kan ada di sana tuh. Di salah satu patungnya itu. Nah, ini Ini lambangnya. piramid. Tapi kalau ditelusuri lagi menunjuknya ke ya nggak bisa disebutin di sini, takut terungkat nih Komal. Kenapa itu? Ke DJ, Terungkat kemarin ke DJ. Hmm. Tahu nggak ya? Ya. Banyak inskripsi ya pada prasasti itu yang dibaca sebenarnya asal-asalan gitu. Ya. Misalnya ini agak jauh nih gali nih, agak lama nih, sorry ya. Bentar kita cari dulu datanya nih. Ya, di mana ini? Aduh. Apa ya, kita gali dulu. Itu berkaitan dengan piramid ini ya. Jadi ada ya inskripsi ya yang ditemukan di India, itu berbentuk koin, ada koin emas, ada koin perak gitu ya. Nah, bahasa inilah lama begitu. Dan itu sebenarnya dibaca secara sembarangan ya. Ya mungkin ya sesuai dengan ini ya, nation state ya, kepentingan negara bangsa nih. Artinya ya untuk membangkitkan sejarah mereka di masa lalu itu saja ya. Aduh, di mana ini barang nih. Tapi kalau kita komparasikan ya dengan inskripsi yang lain yang sejaman ya, itu identik kata itu, per silabel itu sangat identik itu. Tetapi kenapa tidak dibaca dengan bacaan yang sama? Padahal sejaman, bahkan tempatnya pun ya ada hubungannya begitu. Maksudnya teritorialnya tertulis juga di inskripsi yang lain, penguasa itu ya yang berasal dari Nusantara. Waduh, di mana datanya? Aduh. Nama ini ya apa namanya? Inskripsinya mungkin hanya di YouTube itu, inskripsi koin perak ya. Namanya Rafikula Manikam ya. Nah, terkait dengan piramid itu, cara membacanya yang ini dia. Waduh, kepotong lagi nih. Ini diklaim sebagai koin dari raja-raja Chola dinasti di India Timur sana ya. Salah satu nama atau gelar di India sana ya. Ya kalau ada nama di mata uang biasanya itu kan berkaitan dengan penguasa gitu. Hanya saja keterangan tentang nama penguasa ini nggak jelas gitu pada sejarah India. Tapi kalau kita kaitkan dengan prasasti yang sejaman, ya misalnya prasasti Leiden, itu identik, nama yang sama begitu. Bahkan di prasasti Leiden itu juga diceritakan penguasa Sriwijaya itu membuat kuil dan membangun desa di India sana. Desa maksudnya dalam bahasa kuno dulu ya, bukan kampung ya, tapi negara atau negeri itu. Nah, kalau di India itu Jaya Des, nah itu bukan maksudnya jaya kampung, tapi jaya negara ya, gitu. Jadi membangun desa, ada ekspansinya gitu, atau di luar teritorial Indonesia, negara Indonesia ini sekarang aktivitas ininya ya, apa namanya, kenegaraannya begitu. Namanya sama persis kalau dibaca secara terbalik gitu ya. Nah, Rafikula Manikam itu ini kan ngacak nih. Rafika, ra, silabel ra di mana, V-nya di mana, la-nya di mana,
kunya di mana, bacanya ngacak, Rafi Kula, kan ngacak tuh. Tapi kalau kita baca runut ya, sebaris, dia identik ya. Di situ ada huruf ma, huruf ra, ini huruf ara, dan fi. Dan kalau dibaca secara sebaris gitu, bunyinya marafi. Dan itu vulkano, gunung berapi ya. Mala atau Mara itu artinya gunung ya. Misalnya Malatirta, air gunung artinya. Atau Himalaya, ya, gunung tinggi ya. Merapi artinya gunung api, begitu. Ya. Ini nama sebarannya sangat luas. Ya, artinya di masa lalu nama ini populer, dan populernya hanya bisa disangkut pautkan ya dengan kekuasaan gitu. Bentar, kita cek dulu nih. Misalnya ya, nih sampai abad ke-19 ya, dari abad 16 sampai terakhir abad ke-19. Negara yang hari ini bernama Malawi, Mozambik, Zambia, termasuk Zimbabwe ya, itu dulunya bernama Marafi. Itu nama yang identik dengan inskripsi yang tadi. Dan gak hanya di Afrika sini, di Eropa juga ada itu. Moravia, mungkin dicek di googling aja nanti ya. Moravia, Moravingian. Itu nama-nama Eropa dulunya. Moravia itu Ceko dan sekitar. Merovingian itu wilayah Jerman. Wilayah Afrika Utara, Moravit atau Murabitun gitu. Itu fonetiknya mirip gitu. Pasti kalau pola yang sama itu tidak terjadi secara kebetulan ya. Mustahil secara kebetulan itu. Karena sangat identik dan tidak hanya satu. Tidak hanya tentang toponim tetapi juga inskripsi yang tadi. Nama tokoh dalam inskripsi itu pun identik ya. Bahkan nama raja-raja Majapahit ya, pengucapannya agak berbeda, yaitu Barawi. Itu kata yang sama dengan ini gitu ya. Kalau kita misalnya utak-atik prasasti yang lain, misal prasasti Pucangan ya, huruf M dibaca B di sana begitu. Jadi nama ini populer di masa lalu gitu. Ya pastinya berkaitan dengan kekuasaan. Makanya nggak heran Melek, Molok, Malik itu maknanya penguasa, yang berasal dari kata gunung ini gitu. Karena dia adalah simbol kekuasaan begitu. Nah jadi apa namanya ya? Kemana tadi? Ke piramid ya. Oke. Nah sekarang kita ke piramid ya. Ada fakta yang menarik ya. Dengan adanya kasus-kasus ya, penulisan atau rekonstruksi inskripsi-inskripsi di masa lalu itu yang saya bilang ngacak ya, karena kalau dikomparasikan dengan inskripsi lain kok dibaca berbeda padahal tulisannya sama begitu, bahkan sejaman, bahkan dalam ruang yang sama ya, wilayah kedaulatan yang sama gitu. Nah ini fakta menariknya, kalau juga dibaca terbalik per silabel ya, per suku kata, dia identik dengan gunung tempatnya Nabi Musa menerima wahyu itu tadi, yang disebut Gunung Batu itu ya. Mungkin bisa dilihat di kolom komentar itu. Nah kalau dibaca terbalik kira-kira bunyinya apa? Yang mana bang? Di kolom komentar itu. Piramid. Di Marib. Bukan. Bukan, kurang pas. D mi ra pi. Nah, jadi itu identik lagi ya. Cocok logi nggak tuh? Ya mungkin cocok logi ya. Tapi datanya tidak hanya satu dan polanya tidak hanya satu dalam berbagai data-data sejarah begitu ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Makasih bang. Ini ada bahan untuk Bang WK nih untuk membuat teori konspirasi.
Bang Eka. Iya.